Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat kita atas kemurahan rahmat Tuhan pada Rabu pagi ini. Tuhan pelihara hidup kita tanggal 18 Desember 2024. Berarti 2 minggu lagi hari Rabu adalah tanggal 1 Januari 2025. Berarti kita tinggal 2 minggu lagi kita memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kita minta penyertaan Tuhan, biar Allah El Shaddai akan menyertai kita. Tuhan pelihara Bapak Ibu selama 2 minggu ini Bapak Ibu ya. Jaga kehidupan rohani sehat, jasmani sehat. Jaga hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya nanti kalau kita sama-sama akan tutup tahun 31 Desember. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan memasuki 1 Januari 2025 sama juga dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang besar dan dahsyat senantiasa akan menyertai kita. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini El Shaddai. Karena pagi ini kita membaca 1 Raja pasal 2 ayat 36 sampai 46. Kita dapat akhiri 1 Raja pasal 2. Besok kita lanjutkan 1 Raja pasal 3. Demikianlah kerajaan Israel kokoh di tangan Raja Salomo, karena Tuhan menyertainya. Musa, ku takut, Allah penjagaku. Amin, haleluya. Usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Usah ku susah. Amin, haleluya. Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Amin, haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha Mulia. Dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1, 4, 5, ayat 9, ayat 11. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepalanya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin, haleluya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. El Shaddai, El Shaddai, Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pagi ini sucikan mulutku, mataku, hatiku untuk firman Tuhan, dan ampunilah semua dosaku, semua salah dan hilafku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia besar, Dia ajaib, Dialah kuasa di atas segala-galanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin, haleluya. Berkatnya melimpah, berkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita. Selamat pagi, Rabu pagi ini, tanggal 18 Desember 2024. Minggu depan saya melaksanakan pelayanan ibadah Natal di Kota Jember dalam pelayanan penggembalaan kami Jember, dan 2 minggu lagi tanggal 1 Januari 2025 kita akan buka sama-sama ibadah awal tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita lanjutkan firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dahsyat. Dengan kepak tangannya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi dia tidak akan menimpamu. Karena apa, saudara? Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perlindunganmu. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita pagi ini. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita ada keselamatan, perlindungan yang ajaib. Mari kita senantiasa cinta Tuhan. Untung besar. Saya selama melayani pekerjaan Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya tidak pernah sakit. Selalu dalam berkat anugerah pertolongan Tuhan. Membuktikan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat. Semakin kita mantap, semakin kita cinta Tuhan Yesus. Hidup berkenan sama Tuhan. Amin. Mari kita kembali, kita akan diri 2 Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja pasal 2, saudara. 1 Raja-Raja. Masih 1 Raja. Nanti atas izin perkenanan Tuhan tahun depan kita akan masuki di dalam 2 Raja-Raja. Ya, pasti tahun depan, saudara ya. Ya, kita yang penting kita setia sama Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh ikuti jejak firman Tuhan. Biar kita senantiasa ada dalam firman Tuhan. Karena 1 Raja ini pasal 22. Apa masih tahun ini atau tahun depan kita. Yang penting kita terus melangkah, baca firman Allah, tidak pernah mundur. Ya, sampai kita berjumpa dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. 1 Raja pasal 2 mulai ayat 36. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana ke manapun. Jadi Simei ini sudah waktu Raja Daud masih menjadi raja, ya ini Simei ini bela Raja Saul, saudara. Ya, dia sendiri tidak suka sama Raja Daud. Ya, dia suka meledek Raja Daud, suka menghina, ya. Dan Raja Salomo ini kan anaknya Daud, dia tahu persis ceritanya.
Ya, tapi Raja Salomo tuh masih hormat dia karena Raja Daud hormat kepada Raja Saul. Diperintahkan supaya diberikan sebuah rumah di Yerusalem, diam di sana, tidak boleh keluar-keluar. Jadi sini membuat kita bisa belajar supaya kita belajar kita memiliki sifat taat, jangan bandel. Apa yang terjadi? Mari kita sudah baca. Ayat 37. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pasti engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditangguhkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hamba ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lama. Jadi komit saudara ya. Kalau perintah Tuhan belajar kita menjadi anak Tuhan yang taat. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel. Di sini kita bisa belajar penerapan dalam hidup kita. Supaya kita belajar taat akan perintah firman Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, ada resiko yang harus kita hadapi. Ya seperti ini. Kalau engkau tidak taat keluar rumah, engkau akan mati di sini. Ya mati rohani. Di luar Yesus kita mati rohani sudah. Ya. Terus berikutnya, baiklah nih. Dan sudah lewat 3 tahun. Nah ini sudah 3 tahun. Terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Ais bin Maka, Raja Gad. Lalu diberitahu kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei di pelanenya, keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Ahis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Nah ini ya, ini sudah menyimpang saudara. Kan Raja Salomo sudah bicara kepada kami, jangan keluar. Kamu diam di Yerusalem, diam di sana. Tidak boleh keluar. Kalau keluar ada risiko. Dan ada cobaan datang saudara. Ya, ada pesuruh datang bawa 2 hambanya lari ke Gad. Simei keluar. Melanggar dari perintah Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Seringkali kita mau taat kepada firman Tuhan. Seringkali ada cobaan. Tapi itu yang menentukan kualitas hidup kita. Kualitas taat atau bandel. Kalau Simei ini bandel. Maka di 40. Maka berkemaslah Simei di pelan-pelannya. Pergilah ia ke Gad padahal tadinya tidak boleh keluar. Dia melanggar. Terus apa terjadi? Mari kita baca 41. Ketika diberitahukan kepada Salomo, tadi Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang. Maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau, beginilah ketahuilah, sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana, pastilah engkau mati dibunuh. Dan kau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mohon maaf saudara. Lihat ini sudah baca sendiri. Ya, ini perintah datang dari Tuhan kepada hambanya Raja Salomo. Ya, sumpah demi Tuhan, tidak boleh keluar. Melanggar firman, mati. Seperti halnya pada waktu Tuhan perintahkan kepada Hawa. Mohon maaf saudara, saya kesel ini saudara. Jangan makan buah itu, kata firman Tuhan dalam Kolose kitab Kejadian pasal 2:17. Makan kau akan mati. Buah larangan baik dan jahat dilarang sama Tuhan. Seringkali manusia itu melanggar, saudara. Seringkali di sini kita bisa belajar. Seringkali kita ini tidak taat, tidak tahan kepada perintah Tuhan. Oleh itu belajar di sini memiliki sifat taat akan firman Tuhan. Di sini kita melalui baca firman Tuhan, belajar kita memiliki sifat taat, jangan memiliki sifat bandel. Risiko bandel ada risiko. Seperti Hawa bandel melanggar firman Tuhan, resikonya mati. Ini sama mati. Mari kita baca saudara. Ya karena dia tidak taat. Padahal dia belajar, dia komit. Iyalah, baiklah demikian aku akan mentaatinya. Coba, dia komit mau taat. Tapi kenyataan dia tidak taat. Jadi omongan tidak cocok dengan perilakunya. Belajar kita walk by talk, saudara. Walk by talk. Walk berarti berjalan dengan apa yang kita katakan. Kalau kita katakan taat kepada firman, mari kita jangan melanggar. Kita melangkah bersama firman Tuhan. Sehingga hidup kita bahagia diberkati Tuhan. Maka firman Tuhan katakan dalam Lukas 11 ayat 28. Kata Yesus, berbahagialah orang yang peliharakan firman Tuhan. Dan mau dengarkan firman. Dengar dan pelihara. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Terus ayat 43. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu. Dan juga perintah yang kuperintahkan. Nah, jadi vertikal horizontal. Tidak taat kepada perintah Tuhan sumpah. Vertikal. Dan horizontal tidak taat kepada perintah Raja Salomo. Simei ini tanggung resiko saudara. Ayat 44. Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu
dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Jadi Raja Salomo berkata, kejahatanmu resiko yang kamu tanggung sendiri. Ya, jelas saudara. Ya, ada hukum tabur tuai. Ya, ayat 45. Tapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Terus kemudian ayat 46. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoada. Lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Semai sehingga mati. Demikian kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Amin. Demikian firman Tuhan dari Raja pasal 1 Raja pasal 2 ayat 1 sampai 6 sudah kita baca. Besok kita lanjut fase yang ketiga. Di sini kita bisa belajar supaya kita kalau komit belajar taat. Maka senang saudara. Saya kalau baca Alkitab itu senang. Supaya saudara bisa bersama saya belajar apa maksudnya firman Tuhan. Di sini maksudnya Tuhan bicara kepada kita supaya kita belajar komit. Apa yang kita taat kepada firman Tuhan itu harus kita lakukan. Kalau kita taat, haruslah kita taat. Jangan seperti Semi ini yang omongannya tidak cocok dengan perbuatannya. Sehingga akibatnya resiko kematian. Demikian kalau kita juga resiko sama. Ya, kematian apa so? Kematian rohani. Kalau kita selalu melanggar, tidak mau taat kepada perintah Tuhan, rohani kita mati. Dan kalau rohani kita mati, sama saudara. Dampaknya kalau orang tidak taat, juga resiko kematian hukuman dari Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Mari, supaya belajar kita memiliki sifat taat, setia. Kita mencintai Yesus. Kita mensungguh akan Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kita cinta Tuhan Yesus, mari belajar kita mau taat melakukan akan perintah firman Tuhan. Sehingga hidup kita bahagia, kita diberkati sama Tuhan. Ingat, sadar bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan adalah El Shaddai. Yesus nanti akan datang, bukan sebagai manusia, tapi dia akan datang sebagai Raja segala Raja. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7, setiap mata akan melihat dia, bahwa Yesus akan datang Raja segala Raja. Tuhan akan memberkati kita semua. Aku takut Tuhan penjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah. Amin. Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas Bapak Ibu pada Rabu pada tanggal 18 Desember 2024. Mari kita berjaga dan berdoa. Kita mau peliharakan firman Tuhan. Belajar kita mau taat, komit dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah firman Tuhan. Sehingga kita selamat, diberkati sama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.